per 5. Kita masuk ke perkalian atau pembagian pecahan. Yang pertama perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke. Untuk perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, ingat ya, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pada penjumlahan atau pengurangan, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan itu adalah pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya yang sudah sama semua penyebutnya itu tidak kita kurangkan atau kita jumlahkan ya. Nah, kalau pada perkalian pecahan ini pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Oke, ini harus diingat. Contoh, 4 per 5 dikali 6 per 8, maka bisa langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali 6 sama dengan 24, 5 kali 8 sama dengan 40. Kita perkecil 24 per 40 sama-sama bagi 5, sama-sama bagi 8, maaf. 24 dibagi 8, 3, 40 dibagi 8, 5. Oke. Nah, ini Ustadz kasih trik. Sebenarnya ini trik ini sudah digunakan oleh seluruh. Nah, ini ya matematika. Kenapa? Biar lebih mudah untuk mencari hasil akhirnya. Angkanya menjadi lebih kecil. Oke. Yang harus kalian ingat adalah tanda per itu merupakan bagi, artinya ya, atas kali dengan atas, bawah bagi dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi atas bisa bagi dengan bawah. Nah, ini Ustadz lihat ada 4 sama 6, ini kan kali ini. Sebenarnya bisa kita bagikan dengan 8 ya, bisa saling mencoret gitu. Tapi dalam hal ini Ustadz mencoret 4 sama 8. Oke, 4 coret bagi 4 ya, jadi 1, 8 dibagi 4 jadi 2. Oke, sekarang kita lihat 6 dan 2 ini bisa saling mencoret. Ingat, yang atas dengan yang bawah saja yang bisa saling mencoret. Kalau 6 dengan 4 tidak saling mencoret karena dia kali. Oke. 6 kita coret, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1. Oke. Sudah habis, nggak bisa lagi kan saling mencoret. Langsung kita kalikan. 1 kali 3, 3. 5 kali 1, 5. Jelas ya? Oke. Contoh kedua, 1 per 8 kali 3 per 5. Oke, perhatikan ini pecahan campuran, maka harus kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Dari bawah, 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. 9 per 8 kali 3 per 5. Langsung kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, 9 kali 3, 8 kali 5. Perhatikan, ada yang bisa saling mencoret tidak? Ternyata tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada langsung kita kalikan saja. 9 kali 3 sama dengan 27, 8 kali 5 sama dengan 40. 27 per 40. Jelas? Kita masuk ke perkalian desimal. Contoh 138 kali 4,2. Oke. Yang harus kalian ingat, kalau perkalian desimal tidak harus komanya sejajar. Kalau pada penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal, komanya harus sejajar ya. Ingat itu. Kalau penjumlahan dan pengurangan, koma harus sejajar. Kalau pada perkalian tidak harus sejajar. Oke. Kita tulis dulu 1,38. Di bawahnya 4,2. Oke. Untuk perkalian ini lebih gampang kita bersusun ke bawah ya. Pengalinya seperti perkalian biasa saja yang bersusun ke bawah. Oke. Kita kalikan. Ingat tadi ya, komanya tidak harus sejajar ya kalau pada perkalian. Kita kalikan seperti biasa, 8 dikali 2 sama dengan 16. 6 simpan 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 1 kali 2, 2. Oke, jangan dulu ditaruh koma, komanya terakhir ya. Biarkan dulu seperti biasa. Lanjut, 8 dikali 4 itu sama dengan 12. 2 simpan 8 kali 4 itu 32. 2 simpan 3. Kemudian 3 kali 4 12 tambah 3 15. 5 simpan 1. 1 kali 4 4 tambah 1 5. Oke. Kemudian kita jumlahkan 6 langsung turun, 7 tambah 2 9, 2 tambah 5 7, 5 turun. Jadi 5 7 9 6. Nah, baru terakhir kita letakkan komanya. Di mana kita meletakkan komanya? Nah, perhatikan. Oke. Cara meletakkan koma ini ada caranya dengan menghitung jumlah angka di belakang koma. Pada angka 1,38 di sini ada dua angka, 3 dan 8 ya.
Kemudian 4,2 ini ada satu angka 2. Berarti totalnya ada 3 buah angka di belakang koma. Berarti kita meletakkan komanya 3 angka di belakang koma dari belakang. 1, 2, 3. Taruh koma. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah 5,796. Lanjut, pembagian pecahan biasa. Oke. Langsung saja ya, ini Ustaz kasih contoh pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Berarti 9 per 8. Bagi 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk pembagian, ini kalian perhatikan juga. Pecahan pertama tetap. 9/8 ini tetap. Pecahan berikutnya dibalik, 1/2-nya ini dibalik. Tanda bagi berubah jadi tanda kali. Oke. Ini sebenarnya mengulang saja ya, karena di kelas 5 sudah dipelajari. 9/8 tetap, tanda bagi berubah jadi tanda kali, 1/2 dibalik jadi 2/1. Oke, bagaimana seandainya di sini ada tanda bagi lagi? Bagi, misalkan 3/2, berarti di sini tanda baginya berubah jadi tanda kali lagi. Kemudian yang belakang di sini juga kita balik juga. Ingat, yang tidak dibalik itu hanya bilangan pertamanya saja ya. Bilangan pertamanya tidak dibalik, kemudian tanda bagi berubah jadi tanda kali, kemudian baru bilangan di belakang tanda bagi itu dibalik. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti perkalian pada pecahan, langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Ada yang bisa saling mencoret? Ada. 2 sama 8. 2 dibagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Habis, masih ada yang bisa saling mencoret? Tidak ada lagi ya. 9 kali 1, 9. 8 kali 1. 4 kali 1, 4. Berarti jawabannya 9/4. Karena lebih besar pembilang daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran. 9 dibagi 4 itu 2 sisa 1. Berarti 2 1/4. Jelas ya? Kita lanjut ke pembagian desimal. Nah, ini perhatikan, pembagian desimal ini sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama menggunakan cara pecahan, yang kedua menggunakan cara bersusun. Oke, Ustadz kasih contoh dulu untuk yang penggunaan pembagian menggunakan cara pecahan. 1,64 bagi 0,2 kita jadikan dulu pecahan. 1,64 ini berarti 164/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Bagi 0,2 itu 2/10. Oke, nah kita bagi seperti biasa, pecahan yang di depan tetap 164/100. Tanda bagi berubah jadi tanda kali. Kemudian 2/10 kita balik menjadi 10/2. Ada yang bisa saling mencoret? Ada. 164 dicoret dengan 2. 164 dibagi 2, 82. 2 dibagi 2, 1. 10 bisa saling mencoret dengan 100. Maaf, ini karena mau kita jadikan pecahan desimal ya. Oke, jadi biarkan saja. Tidak usah kita coret. Jadi 82 kali 10, 820/100. Oke, 820/100 itu adalah 8,2. Oke, atau 8,20. Ya. Sebenarnya bisa ini ya. Sebenarnya bisa ini bisa. Ini dicoret dengan ini bisa. Jadi ini tinggal 10 ya. Berarti 82/10, 8,2. Atau 820/100 itu 8,2. Sama saja ya. Oke. Lanjut, kita menggunakan cara bersusun. 1,64 dibagi 0,2. Kalau menggunakan cara bersusun biar gampang, pembagiannya ini kita jadikan dulu bilangan bulat ya. 0,2 biar jadi bilangan bulat, ini kita kalikan dengan 10. 0,2 kali 10 itu hasilnya 2. Kalau yang ini kita kalikan dengan 10, berarti ini otomatis kita kalikan juga dengan 10. 1,64 kali 10, geser saja komanya ya. Geser saja komanya. Karena kali 10 berarti komanya geser 1. 1 berarti 16,4. Membesar angkanya. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa gunakan dengan cara bersusun. Kita tulis dulu 16,4 bagi 2 sama dengan pembagiannya. Ingat, kita bagikan angka bulatnya terlebih dahulu ya, di depan koma dulu.
Oke, 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. 8 kali 2 16. Kemudian kita kurangkan seperti biasa, 16 kurang 16 habis. Terus di sini ada koma, berarti kita taruh koma di sini ya. Oke. 4-nya turun, 4 dibagi 2 kali 2 4. Kemudian kita kurangkan habis. Jadi jawabannya adalah 8,2. Sama ya jawabannya dengan yang di atas, menggunakan cara pecahan dengan menggunakan cara bersusul. Oke, tinggal kalian mau pilih pakai cara yang mana. Lanjut, operasi hitung campuran pada pecahan. Oke, ini yang perlu kalian ingat, kalau pecahannya itu berbeda jenis maka harus kita samakan dahulu jenisnya ya. Oke, contoh 0,75 tambah 45% kali 10/15 kurang 1/2. Maka kita samakan terlebih dahulu jenisnya. Oke, dalam hal ini Ustadz mengubahnya semuanya menjadi pecahan biasa. Oke, kalau mau dijadikan desimal semua boleh, mau dijadikan pecahan biasa boleh. 0,75 itu 75/100 diperkecil jadi 3/4. 45% itu 45/100 kali 10/15 tetap kurang 1/2. Oke. Nah, baru kalau dia sudah sejenis baru kita kerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung. Yang pertama itu tanda kurung, yang kedua kali atau bagi, yang ketiga tambah atau kurang. Oke. Nah, di sini ada tambah, ada kali, ada kurang, berarti yang duluan kita kerjakan adalah yang kali. Oke. Bisa saling mencoret? Bisa. Langsung kita coret saja. 45 dicoret dengan 15, itu sama-sama bagi 15, 45 bagi 15 3, 15 bagi 15 1, berarti jawabannya adalah 3 sama 1. Kemudian 10 dengan 100 kita coret, sama-sama bagi 10, 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. Oke, jadi jawabannya adalah ini kita kalikan ya, 3 dikali 1 3, 10 dikali 1 10. Oke, tapi posisinya di tengah ya, tidak di depan. Jangan ditulis hasilnya di depan sini. Di depan sini adalah 3/4, posisinya tetap tidak boleh diubah. 3/4 tambah, nah baru hasil perkalian ini kita letakkan di posisi di tengah sesuai dengan posisinya masing-masing. 3/10 kurang 1/2. Oke, nah di sini kalian lihat penyebutnya berbeda, berarti harus kalian samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 4, 10 dan 2 yaitu 20. Oke, kita samakan semuanya penyebutnya 20. 4 jadi 20 itu kali 5 berarti 3 kali 5 15. 10 jadi 20 kali 2 berarti 3 kali 2 6. 2 kali 10 kali 2 jadi 20 kali 10 berarti artinya 2 kali 10 1 kali 10 10. Oke, sudah sama semua baru kita jumlahkan. 15 tambah 6 21 kurang 10 11/20.